Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rahmatillah, kelas MC105 Ekonomi Mikro. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang struktur pasar. Struktur pasar adalah istilah yang digunakan dalam ekonomi untuk menggambarkan bagaimana pasar suatu produk atau jasa diatur atau beroperasi. Dalam pengertian lain, struktur pasar adalah cara menggambarkan karakteristik dan dinamika hubungan antara penjual dan pembeli dalam suatu pasar. Pada analisa ekonomi, struktur pasar dibedakan menjadi pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna, yang meliputi pasar monopoli, pasar oligopoli, pasar monopolistik, pasar monopsoni, dan pasar oligopsoni. Jenis struktur pasar ada dua, yaitu pasar persaingan sempurna, yaitu pasar yang di dalamnya terdapat banyak penjual dan pembeli. Namun demikian, kedua pihak tidak dapat mempengaruhi harga, karena harga telah ditentukan oleh pasar itu sendiri, secara keseluruhan permintaan dan penawaran. Pasar persaingan tidak sempurna adalah sebuah pasar yang mana selisih penjual dan pembelinya sangat banyak, tapi dengan barang atau produk yang sama atau serupa. Harga yang ditawarkan oleh para penjual di pasar persaingan tidak sempurna akan berpengaruh terhadap keseimbangan pasar itu sendiri. Jika dilihat dari aspek pembeli, pasar persaingan tidak sempurna dikelompokkan menjadi 5, yaitu pasar monopoli. Adalah sebuah pasar di mana hanya ada satu produsen atau penjual yang dapat menguasai pasar dan melayani semua konsumen yang datang. Produsen maupun perusahaan yang menguasai pasar tersebut mempunyai kekuatan yang cukup besar dan sudah dikenal oleh masyarakat luas, serta sudah memiliki kondisi keuangan yang cenderung memadai. Pasar oligopoli adalah pasar yang hanya terdiri dari beberapa penjual. Produk yang dihasilkan atau ditawarkan pun sama atau tidak berbeda jauh dengan produk penjual lainnya yang ada di dalam pasar oligopoli. Setiap kebijakan yang diambil penjual yang menguasai pasar oligopoli akan berpengaruh pada penjualan mereka yang menjadi produsen yang memproduksi produk serupa, sebab keuntungan yang diperoleh sangat bergantung pada persaingannya. Pasar monopolistik adalah salah satu jenis pasar yang memiliki jumlah produsen dan produk barang yang sama. Akan tetapi setiap barang yang dimiliki mempunyai perbedaan dan memiliki ciri khasnya sendiri. Para penjual yang ada di dalam pasar monopolistik ini tidak ada batasnya, sehingga para produsen baru bisa sangat mudah masuk ke dalam pasar tersebut. Pasar monopsoni. Pasar monopsoni adalah sebuah pasar di mana ada banyak penjual, akan tetapi jumlah pembelinya hanya satu saja. Di dalam pasar ini, pembeli memiliki peran sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, sehingga pihak pembelilah yang akan diuntungkan. Pasar oligopsoni adalah suatu jenis pasar yang memiliki banyak penjual dan beberapa pembeli saja. Harga produk ataupun jasa yang ditawarkan di pasar tersebut cenderung lebih stabil. Nah, dalam hal ini saya akan mengambil salah satu contoh produk yang termasuk dalam kategori pasar monopolistik, yaitu smartphone, yang mana persaingan produsen dan konsumennya banyak di pasaran. Saat ini ada banyak jenis smartphone dengan berbagai harga, merek, dan spesifikasi. Misalnya, beberapa merek smartphone yang populer di Indonesia adalah Samsung, Xiaomi, Apple, Oppo, dan Vivo. Masing-masing dari merek itu punya beberapa macam smartphone dengan harga dan spesifikasi tertentu. Misalnya, Samsung punya smartphone dengan spesifikasi RAM 3GB, memori internal 64GB, ukuran layar 6 inci, kamera 32 megapiksel, dan dijual dengan harga 2,3 juta. Sedangkan Xiaomi punya smartphone dengan spesifikasi RAM 8GB, memori internal 64GB, ukuran layar 6,5 inci, kamera 48 megapiksel, dan dijual dengan harga 2,9 juta. Lalu Apple, Oppo, dan Vivo punya produk smartphone yang lain lagi. Nah,
Dari sana bisa dilihat bahwa kelimanya sama-sama menjual smartphone. Namun, setiap brand memiliki target pasar, harga, spesifikasi, hingga cara pemasaran yang berbeda-beda. Bahkan satu brand pun memiliki banyak varian smartphone dengan spesifikasi dan harga yang berbeda. Adapun pasar monopolistik itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya, perusahaan atau penjual bisa keluar masuk dengan mudah. Perusahaan atau penjual bisa menentukan harga. Konsumen memiliki banyak pilihan produk berdasarkan preferensi mereka masing-masing. Produk yang dihasilkan berkualitas karena tingginya persaingan yang membuat penjual harus selalu berinovasi dan meningkatkan kualitasnya. Kekurangannya, tingkat persaingannya tinggi. Bisa tersebar informasi produk yang salah, karena teknik pemasaran yang kencang dapat menyebabkan penjual melebih-lebihkan produknya demi menarik pembeli. Bagi perusahaan, bisa menambah pengeluaran yang sebenarnya tidak perlu untuk pemasaran dan branding. Bagi perusahaan, harus riset untuk mendapat target pasar yang tepat. Saya rasa cukup sekian video presentasi saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.